Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Al-Fakir Revol. Saya mahasiswa dari STIM Bongaya dengan NPM 2022-175 dari kelas C Manajemen Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis rasio yang, yang sering digunakan dalam analisis keuangan beserta rumus dan penjelasannya. Yang pertama, rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini terdapat dua rasio yang digunakan, yaitu rasio lancar atau bisa disebut current ratio. Rumus dari current ratio ini aset lancar dibagi dengan utang lancar. Penjelasan dari itu, rasio ini mengukur kemampuan untuk suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin tinggi rasio lancar, semakin baik kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu ada pula namanya rasio cepat atau quick ratio. Rumus yang digunakan dari quick ratio ini adalah aset lancar atau persediaan dibagi hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Persediaan dianggap tidak dapat dengan cepat diubah menjadi kas, sehingga dikecualikan dalam perhitungan ini. Semakin tinggi rasio cepat, semakin baik kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas ini terdapat juga ada dua, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rumus yang digunakan dalam debt to equity ratio ini yaitu hutang dibagi ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh bagaimana perusahaan menggunakan utang untuk biaya operasionalnya dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi risiko keuangan perusahaan karena ketergantungan yang lebih besar pada utang. Yang kedua, rasio bunga yang di cover atau interest coverage ratio. Rumus yang digunakan oleh interest coverage ratio ini yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya menggunakan laba sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan mengurangi risiko keuangan. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas ini terdapat juga dua, yaitu rasio laba kotor atau gross profit margin. Rumus yang digunakan oleh gross profit margin ini yaitu pendapatan kotor atau harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan kotor. Karena rasio ini mengukur persentase laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap pendapatan kotor yang diperoleh. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan margin laba yang dihasilkan. Kedua, ada rasio laba bersih atau net profit margin. Rumus yang digunakan oleh net profit margin ini yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan total. Karena rasio ini mengukur persentase laba bersih yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dari total pendapatannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang signifikan dari aktivitas operasionalnya. Dan yang keempat ada rasio pasar. Dalam rasio pasar ini terdiri dari dua rasio juga, yaitu rasio dividen. Rumus yang digunakan oleh rasio dividen ini adalah dividen per saham dibagi dengan harga saham. Karena rasio ini menggambarkan tingkat dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dibandingkan dengan harga saham. Lalu yang kedua, rasio pendapatan per saham atau EPS. Rumus yang digunakan oleh rasio pendapatan per saham ini yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar.
karena rasio ini menunjukkan pendapatan per saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Inilah beberapa contoh rasio umum yang digunakan dalam analisis keuangan. Perlu diingat bahwa rasio ini sebaiknya digunakan bersama dengan analisis lebih lanjut dan sebagai indikator, bukan satu-satunya faktor penentu dalam mengambil keputusan investasi atau keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.